Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kan ini pembelajaran siang hari. Apakah tadi sudah pada makan siang? Belum Bu. Belum Bu. Kenapa? Kan ada istirahatnya sebelum belajar lagi. Lupa. Nah, ini nggak apa-apa, nanti ini kan cuma kurang lebih 30 menit, jadi kalian bisa makan setelah pembelajaran ini. Bu, izinkan mandi. Ya, silakan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dari mana Mas Jabir? Oh ya, silakan duduk kembali. Sebelum beranjak ke materi hari ini, Ibu ingin menanyakan beberapa hal pada kalian. Jadi, apakah kalian sebelumnya sudah mengetahui apa itu teks deskripsi? Lupa Bu. Belum tahu. Yang cowok-cowok ini gimana? Mas Bagus, Mas Jabir? Tahu ya. Atau kalian sebelumnya, berarti sebelumnya kalian belum pernah membuat teks deskripsi sama sekali? Belum Bu. Jadi itu teks deskripsi ini sebenarnya itu penting buat kita agar kita itu tahu tiap barang yang kita gunakan atau tiap barang yang kita punya itu tahu apa itu kegunaannya, tahu isi dalam barang itu gitu. Jadi kita mengetahui lebih dalam akan sebuah barang atau tempat-tempat yang pernah kita kunjungi. Ini selanjutnya kita masuk ke materi teks deskripsi. Jadi teks deskripsi ini ada teks deskripsi ini nanti kita membahas pengertian, ada ciri-cirinya, jenis, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Jadi agar kita lebih mengetahui apa itu teks deskripsi, berikut bisa kita lihat ya. Deskripsi sendiri itu teks yang berisi penggambaran suatu objek, baik makhluk hidup, benda, tempat, atau peristiwa secara terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami sendiri hal yang dideskripsikan oleh penulis. Ya, Mbak Firda, silakan kembali. Bu, numpang ngetes ya Bu. Ya. Selanjutnya ini ya, ciri-ciri teks deskripsi ada 3. Yang pertama dari segi tujuan. Dari segi tujuan ini sendiri untuk menggambarkan objek serinci dan selengkap mungkin dari sudut pandang penulis. Yang kedua ada dari segi objek. Ciri objek yang digambarkan dari segi objek ini menggambarkan teks deskripsi yang bersifat khusus, individual dan personal. Yang ketiga dari segi isi, memuat informasi yang lengkap, jelas, rinci, dan dari pengamatan penulis. Mungkin dari ciri-ciri pengertian dan ciri-ciri yang sudah Ibu jelaskan, ada yang belum kalian pahami atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan Mas Bagus. Mbak Firda mungkin Masih belum Bu. Ya Bu. Ya, silakan Mas Bagus. Itu ciri-ciri teks deskripsi dari segi objek. Nah itu yang bagaimana Bu, bisa dijelaskan lebih detail? Oh ya, oke, gini ya. Jadi
ciri dari segi objek itu contohnya ketika menulis teks deskripsi tentang tempat wisata gitu ya. Ya. Kamu menggambarkan tempat tersebut yang terlalu tempat ini tuh terlalu ramai dan sesak gitu. Namun bisa saja temanmu Mbak Servi ini menggambarkan tempat tersebut itu tempat yang seru, Ya. tempat yang ramai dikunjungi banyak orang, tempat yang bagus juga gitu Mas. Oh, baik. Sudah bisa dipahami ya Mas? Ya, jawab Bu, sudah. Selanjutnya Mbak Firda ada yang mau Saya. Ya silakan Mbak. Saya bingung Bu untuk deskripsi yang dimaksud deskripsi segi tujuan itu gimana? Dari segi tujuan. Ya, maksudnya deskripsi tujuan itu gimana? Baik, ini Mbak Firda. Yang dari segi tujuan itu untuk menggambarkan objek serinci dan selengkap mungkin dari sudut pandang penulis dengan melibatkan 5 kesan dari panca indera kita, yaitu melihat, mendengar, mengecap, merasa atau mencium. Oh, tadi Ya, merasakan tempat wisata yang kita kunjungi itu, Oh, gitu. udara-udara sejuk gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, apa yang lain ada lagi yang ingin ditanyakan? Belum ada Bu. Oke, langsung saja kita lanjut ke jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi ini yang pertama berdasarkan bentuk, yaitu terdiri dari teks deskripsi yang berdiri sendiri dan teks deskripsi yang termasuk dalam bagian teks lain. Teks deskripsi yang berdiri sendiri artinya teks tersebut berdiri sendiri dan tidak dicampur adukan dengan teks lain. Yang kedua, berdasarkan isi ini, teks deskripsi berdasar isi terdiri dari teks deskripsi spasial, objektif, dan subjektif. Ini bisa dilihat sendiri ya. Spasial itu merupakan teks yang menggambarkan objek dengan sudut pandang ruang dan waktu. Yang objektif, teks yang memuat informasi sebuah objek dengan apa adanya tanpa harus diberi opini tambahan. Yang terakhir ini ada subjektif, yaitu teks yang memuat informasi dengan tambahan opini, penulis sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan. Selanjutnya ini ada struktur-struktur yang ada dalam teks deskripsi. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi ini saya minta tolong Mbak Servi untuk dibacakan pengertian dari identifikasi. Identifikasi. Struktur identifikasi adalah bagian awal dari teks deskripsi yang berisi pengenalan nama objek, makna nama, lokasi, sejarah lahirnya, atau gambaran umum lainnya tentang objek yang dideskripsikan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Servi. Selanjutnya yang kedua ini ada deskripsi bagian. Mas Bagus silakan membacakan. Nah, dalam deskripsi bagian struktur, deskripsi bagian adalah gambaran rinci dari sudut pandang penulis tentang suatu objek. Terima kasih. Ya Bu. Yang terakhir ini ada simpulan atau pesan. Mbak Firda minta tolong membacakan ya. Untuk kesimpulan atau kesan, bagian yang berisi kesimpulan atau kesan dari hasil pengamatan penulis terhadap objek Bu. Oke. Jadi ini ada sedikit contoh atau penjelasan yang lebih detail ya dari setiap struktur ini tadi. Yang identifikasi itu misal seperti kalian memiliki objek pantai, jadi kamu bisa menginformasikan nama dan lokasi dari pantai tersebut. Kamu juga dapat menuliskan betapa terkenalnya pantai itu. Yang kedua ini di deskripsi bagian. Misal itu kita ketika mendeskripsikan pantai, kita bisa menggambarkan bahwa pantai itu kan merupakan tempat yang sangat indah dengan deburan ombak yang ramai, tetapi udaranya sangat panas, kadang sejuk, sehingga membuat kita harus terus memakai topi agar tetap bisa menikmati pemandangan itu. Yang simpulan ini contohnya seperti meskipun pantai ini indah, tetapi banyak pengunjung yang masih membuang sampah sembarangan. Itu ya.
anak-anak. Selanjutnya ini yang terakhir mungkin ya. Ada kaidah bahasanya. Yang pertama ini ada ejaan dan tanda baca. Ejaan itu mencakup penulisan huruf kapital, sedangkan tanda baca membahas penggunaan tanda titik, koma, dan lain sebagainya. Yang kedua ada sinonim. Sinonim ini merupakan kesamaan makna antara satu kata dengan kata lainnya. Yang ketiga ini ada kata umum dan kata khusus. Kata umum ini sering disebut hipernim, yaitu kata yang ruang lingkupnya luas dan mencakup banyak hal. Sedangkan kata khusus atau hiponim merupakan kata yang cakupan maknanya lebih sempit. Contohnya itu seperti toko itu menjual berbagai jenis bunga, ada mawar, melati, anggrek, kenanga. Itu jadi kata umumnya itu yang termasuk bunga itu tadi, sedangkan kata khususnya itu yang bunga mawar, melati, lili, dan sebagainya. Nah, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan dulu anak-anak? Ada Bu. Ya. Mas Jabir? Ada, oke. Kita lanjut lagi. Yang keempat ini ada kata sifat. Kata sifat ini atau adjektiva merujuk pada keterangan pada objek yang akan dideskripsikan. Contohnya seperti kata itu lebih, sangat, jadi menggambarkan sangat bagus, tinggi sekali gitu kata sifatnya, yang sangat lebih gitu ya. Yang selanjutnya ini ada kalimat perincian. Kalimat perincian ini adalah dalam teks deskripsi berguna untuk menjelaskan objek sehingga mudah dibayangkan oleh pembacanya. Yang keenam ada kalimat serapan panca indera. Kalimat serapan panca indera ini kalimat yang penulisannya berhubungan dengan indera penglihatan, pendengaran, rasa, penciuman, dan pengecap. Contohnya seperti ini bunga mawar. Bunga mawar adalah bunga kesukaanku, wanginya harum, memiliki banyak warna, tetapi kita harus berhati-hati saat memegangnya, sebab bunga mawar mempunyai batang berduri yang bisa membuat tangan terluka. Dan anak, ya ini sudah terakhir penjelasan dari materi teks deskripsi ya. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan lebih lagi tentang teks deskripsi. Gimana anak-anak? Baik anak-anak, ini kan materinya sudah terakhir tadi sampai kaidah kebahasaan. Mungkin dari penjelasan ibu tadi ada yang ingin kalian tanyakan? Silakan. Mas Jabir, ada yang ingin tanyakan Mas? Ya, saya juga ingin bertanya. Ya, silakan Mas Jabir. Bagaimana karakteristik objek teks di dalam deskripsi? Karakteristiknya ya. Ya. Oke. Ya, silakan untuk Mbak Seri dulu. Apa tujuan dari pengembangan teks deskripsi Bu? Tujuan pengembangan, oke, itu jawab dulu pertanyaan dari Mas Jabir sama Mbak Seri ya. Karakteristik tadi itu bagaimana karakteristik objek teks deskripsi. Jadi objek yang digambarkan pada teks deskripsi bersifat khusus, individual dan personal tadi itu. Artinya hasil pengamatan objek yang dideskripsikan bisa jadi berbeda meskipun jenisnya sama. Itu tadi yang kata yang pertanyaannya Mas bagus itu.
tempat wisata pantai itu kan bisa saja Mas Bagus mendeskripsikannya itu terlalu ramai sempit, tapi ternyata Mbak Serli mendeskripsikannya itu bagus seru, pantai itu indah gitu Mas Jati. Jadi sesuai dengan Apa? sesuai dengan Sesuai dengan individual ya. Oke, selanjutnya tadi Mbak Serli yang mana Mbak Serli? Yang apa? Tujuan Tujuan ya. Tujuan pengembangan dari teks deskripsi itu yaitu merinci atau menggambarkan objek dari sudut pandang penulis agar pembaca dapat merasakan, melihat, dan mendengar objek yang dipaparkan dengan secara detail. Itu Mbak Serli. Terima kasih Bu. Oke. Dari Mbak Firda atau Mas Bagus? Saya, Ya, silakan Mbak Firda. apa yang itu Bu, apa yang harus dikuasai dalam menyusun teks deskripsi? Dalam menyusun teks deskripsi itu, yang pertama kita harus menentukan objek. Misalnya membuat judul yang sesuai dengan objek yang sudah ditentukan kita itu. Yang ketiga, membuat kerangka karangan, mencari data, menata kalimat ke dalam struktur paragraf, kemudian menulis secara rinci objek yang sudah kita dapatkan. Yang terakhir, menggunakan variasi kata yang sangat menarik bagi kita dan untuk membaca. Jadi jadi harus ini yang sesuai itunya ya. Ya, sesuai objek dulu gimana. Kasih Bu. Sudah ya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari kalian? Saya Bu. Ya, silakan Mas Bagus. Nah, bagaimana apa yang harus dilakukan dalam menyusun teks deskripsi Bu? Hal-hal yang Ya, dalam menyusun teks deskripsi ini tadi kita harus menyusunnya harus sesuai strukturnya, yaitu ini tadi ada 3: identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan itu Mas Bagus. ya. Gimana Mas Bagus? Bapak Ibu bisa dipahami. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kasih istirahat. Anak-anak, sesudah materi yang itu yang sudah Ibu jelaskan, Ibu ingin memberi tugas kalian yang sebelumnya. Sebelum tugas yang akan Ibu berikan ini, Ibu punya contoh dari teks deskripsi. Mungkin bisa dipahami dulu ya, dibaca-baca agar nantinya tugas yang kalian kerjakan bisa sangat mudah dipahami. Bentar ya. Itu sudah dikirim ke WhatsApp group, mungkin bisa dibaca dulu, dipahami. Dan ini ada tugas untuk individu ya. Nanti tugasnya itu individu sama kelompok. Kelompoknya nanti Ibu bagi dulu. Kok banyak Bu tugasnya Bu? Ya, biar kita lebih memahami, menguasai teks. Stres Bu, kepala aku pusing. Enggak lah, masa tugas bikin stres. Oke ya. Untuk tugas individu itu ada 2 teks deskripsi. Yang pertama judulnya itu inspirasiku, yang kedua ada ayat panutanku. Di situ kalian nanti bisa menemukan ide pokoknya dari kedua teks tersebut ya. Ide pokok. Jadi nanti kalian bisa membuat kolom dulu. Ini teks deskripsi 1 sama teks deskripsi 2. Kelihatan Bu. Ya, Spidolnya. spidolnya nanti. Yang satunya Ini anggap saja ya kolom gini. Nanti ini isinya ide pokoknya. oh iya Bu. Teks deskripsi 1 sama teks deskripsi 2. Ini yang individu nanti dikumpulkan melalui kertas Iya. folio ya. Oh, Kertas folio. Nanti yang
lihat link YouTube yang sudah Ibu kirim ya. Ya Bu. Jadi Ibu akan membagi kelompok dulu. Jadi nanti yang dapat nomor 1 kelompok ini sama dengan nomor 1. Kalau dapat nomor 2 kelompok ini sama yang nomor 2. Silakan Mas Bagus pilih kelompok. Iya. Silakan diambil Mbak Sermi. Jadi lihat nanti siapa kelompokan. Jadi tiap kelompok ada 2 orang. Udah Bu, saya udah buka. Oke. Mas Bagus nomor berapa? 4 Bu. Yang bukan cuma nomornya cuma 1 sama 2 aja saja. Oh, nomor 3 Bu. Mas Bagus yang serius. Nomor 1 Bu. Oke, nomor 1 siapa? Saya. Oh, sama Mbak Serli. Jadi Mas Bagus sama Mbak Serli ya. Mas Jabir sama Mbak Firda. Itu link YouTube-nya sudah Ibu kirim di grup. Jadi nanti dibagi tugasnya ya. Iya, Bu mau nanya, Ya, untuk deadline-nya kapan? minggu depan. Minggu depan. bisa dipresentasikan. Semua? Iya, kelompok majunya ya. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga materi yang sudah Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian semua.